Shalom, selamat pagi para pendengar dan pemirsa. Kita bertemu kembali di dalam Suluh Suara Penyuluh, satu program kerjasama antara Bibas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM 107.7 Salatiga. Pagi hari ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita mulai aktivitas kita yang lain. Tapi karena itulah kita akan awali dengan doa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, di mana Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami, satu pengharapan yang baru di dalam kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan dalam hari yang baru ini, Tuhan pimpin kami, sertai kami, supaya kami hidup ini berkenan di hadapan Tuhan di dalam sepanjang hari, baik di dalam perkataan, di dalam pikiran maupun di dalam perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siap Tuhan untuk merenungkan firman bersama-sama pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman bersama-sama. Firman ini mendapatkan judul Kasih yang menyangkal diri. Ada di dalam kitab Lukas, ayat yang menjadi dasar dari renungan pada pagi hari ini di kitab Lukas pasal 9 ayat 23. Mari yang sudah siap dengan Alkitab, kita baca bersama-sama. Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat ini biasanya itu kita dengarkan saat kita mau Paskah, itu ya, seringkali kita mendengar ayat ini, penyangkalan diri. Perintah Tuhan ya untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu merupakan hukum Tuhan, hukum kasih yang kedua, yang terpenting, sama pentingnya juga dalam kehidupan kita, dalam hukum yang pertama juga. Namun bagaimana bisa kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri dengan tanpa pamrih, dengan kasih yang murni, dengan tanpa ada maksud tersembunyi pada saat kita melakukan kasih kepada orang lain. Kasih yang menyangkal diri. Jadi dalam hal ini, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita seperti yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hukum kasih-Nya, itu adalah terletak pada konsep menyangkal diri. Menyangkal diri itu bukan satu hal yang pasif ya, tetapi menyangkal diri itu merupakan satu keputusan yang aktif untuk supaya keinginan kita membiarkan ego pribadi kita itu dikesampingkan. Jadi ada satu tindakan dari dalam hati kita, dari keinginan kita sendiri untuk mengesampingkan keinginan kita, digantikan oleh kasih Kristus yang mengalir melalui kehidupan kita. Karena ini merupakan satu fondasi
dari kasih agape, yaitu kasih yang tanpa syarat. Jadi sekali lagi bahwa menyangkal diri itu kita harus mengetahui terlebih dahulu ya, sebelum untuk masuk ke renungan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan penyangkalan diri? Menyangkal diri ini berarti meniadakan, membiarkan ya, dan mengutamakan kepentingan. Jadi kepentingan kita sendiri itu kita kesampingkan dan kita mengutamakan kepentingan di dalam Kristus. Itu yang namanya penyangkalan diri. Jadi ini bukan berarti bahwa kita ini membenci diri kita sendiri. Bukan berarti kita mengabaikan kehidupan kita sendiri, tetapi yang dimaksud dengan penyangkalan diri di sini adalah bahwa kita ini melepaskan kendali atas hidup kita. Itulah yang dimaksud dengan penyangkalan diri, melepaskan kendali atas hidup kita dan memikul salib. Jadi menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika Yesus berkata bahwa kita harus menyangkal diri dan memikul salib, itu Tuhan berbicara tentang kesiapan kita. Sebetulnya kesiapan kita untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk menempatkan Kristus sebagai yang utama di dalam kehidupan kita, sebagai yang utama di dalam hidup kita, bahkan jika itu berarti menghadapi kesulitan atau penderitaan. Kasih yang menyangkal diri ini akan terlihat dalam tindakan yang tidak mencari keuntungan sendiri. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan, saya ulangi lagi. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu seringkali perbuatan baik itu seringkali dibungkus dengan label kasih, dan orang pada saat melakukan atau melakukan atau memberikan kebaikan yang dilabeli dengan kasih, dia mengatakan bahwa itu mengasihi orang lain. Tetapi pada saat dia itu melakukan kebaikan yang dia anggap sebagai bentuk dari kasih kepada orang lain, tapi dia ingin kebaikannya itu diekspos, ya kemudian diberitakan di mana-mana sehingga viral, dan dia merasa bangga. Nih, aku sudah memberikan bantuan kepada orang lain. Aku sudah memberikan ini sedemikian besar. Aku memberikan hadiah yang banyak kepada orang lain. Dan dia mengeksposnya. Itu bukan kasih yang diartikan sebagai kasih yang tulus. Tetapi apa yang dia lakukan itu adalah kasih, satu tindakan kasih untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal yang diinginkan, yang dimaksudkan dengan kasih yang menyangkal diri
itu dikatakan bahwa dia tidak mencari keuntungan. Kalau seseorang melakukan kasih tetapi diekspos, kemudian diberitakan kemana-mana sampai viral, dan dia ulangi lagi berkali-kali mengatakan dengan bangganya, maka itu bukanlah satu hal yang tulus, tetapi dia ingin mendapatkan keuntungan supaya namanya itu terkenal di mana-mana. Dia dipuji-puji. Oh, dia melakukan kebaikan, dia mengasihi orang lain. Bukankah seperti itu ya yang banyak kita lihat di media sosial? Tapi jika kita murid Kristus, maka apa yang diajarkan oleh Kristus itulah yang harus kita lakukan. Tuhan mengasihi orang lain, itulah yang harus kita contoh. Di sini dikatakan kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya bahwa apa yang kita lakukan itu sesuatu hal yang sangat baik, yang luar biasa. Ada banyak definisi kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu ada banyak, termasuk definisi dari kasih. Nah, jika kita ingin bagaimana kasih yang kasih yang tanpa pamrih, kasih yang murni yang harus kita lakukan, itu adalah teladan kasih yang kita lihat dari kehidupan Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus memberikan teladan kasih. Dia menyangkal diri yang paling utama, gitu ya. Maksud saya penyangkalan diri di dalam teladan kasih yang dilakukan oleh Yesus itulah yang harus kita teladani. Jika saja Yesus itu tidak mengizinkan kasih Bapa menguasai hatinya, maka jalan keselamatan tidak akan pernah kita temui. Tapi dia rela melepaskan kemuliaannya. Yang dia dari surga, dia rela melepaskan kemuliaannya di surga, mengambil rupa sebagai manusia dan mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Tindakan kasihnya ini adalah bukti nyata dari penyangkalan diri yang sangat radikal. Jadi Tuhan mengutamakan kehendak Bapa dan keselamatan kita ini. Dia mengutamakan itu di atas kepentingannya sendiri. Itulah yang harus kita contoh, yang kita teladani dari kasih yang menyangkal diri, menyingkirkan atau meniadakan kepentingan kita sendiri dan mengutamakan kepentingan untuk Kristus. Nah, bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita? Kita tidak hanya belajar saja, kita tidak hanya membaca saja, tetapi satu langkah yang penting lagi adalah bahwa kita harus mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat, yang kita pelajari ini di dalam kehidupan kita. Bagaimana aplikasi kasih yang menyangkal diri ini di dalam kehidupan kita? Contohnya adalah bahwa di dalam keluarga, dalam kehidupan kita sehari-hari, kasih yang menyangkal diri ini adalah mengutamakan kebutuhan dari pasangan kita, dari suami kita atau dari istri kita, mengutamakannya, atau mengutamakan anak-anak terlebih dahulu di atas kepentingan pribadi kita sendiri. Memang ada banyak orang tua yang
tua itu harus nomor satu, anak itu nanti. Yang penting orang tua ini kecukupan, nanti orang tua kecukupan. Untuk segala sesuatu baru kamu dicukupi. Ada yang seperti itu. Tapi itu tidak meneladani apa yang diberikan, yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Jadi di dalam keluarga kita harus juga mempraktekkan kasih yang menyangkal diri. Lalu bagaimana prakteknya di dalam di dalam berjemaat? Bagaimana kasih yang menyangkal diri di dalam kehidupan berjemaat ini? Yaitu dengan cara saling mendahului dalam memberi hormat, contohnya. Mendahului melayani orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Kita melayani dengan kasih. Kita melayani orang lain dengan tulus hati. Karena di dalam jemaat, di dalam pelayanan kita, tidak layak kan kita melayani orang lain, tetapi kita meminta balasan. Wah, aku sudah melayani kamu loh minggu kemarin, sekarang gantian kamu melayani aku. Sepertinya tidak layak jika kita seperti itu. Kita harus melayani orang lain dengan tulus hati, dengan murni, tanpa mengharapkan balasan untuk dilayani. Praktek di dalam praktek kasih dalam menyangkal diri di dalam kehidupan kita bermasyarakat, karena kita tidak hidup sendiri, tapi kita juga tinggal di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa menggunakan perkataan yang baik untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan, tapi menggunakan perkataan untuk membangun, menyemangati orang lain. Walaupun kita ini juga melakukan sesuatu, sama-sama bekerja, sama-sama kita melakukan sesuatu, tetapi kita menyenangkan hati orang lain. Kita memuji gitu ya, memberikan perkataan yang baik. Oh, luar biasa kamu, pekerjaanmu baik ya. Oh, pekerjaanmu luar biasa. Semangat ya. Ya. Padahal kita juga ini sudah semangat, tetapi kita mengutamakan orang lain. Lalu kita harus melayani dengan kasih, saling mengampuni, karena di dalam kehidupan kita bermasyarakat ya ada banyak karakter, ada karakter orang berbeda-beda. Jadi kita harus, mungkin ada orang yang menyinggung perasaan kita, membuat kita marah begitu ya. Tetapi kita harus menekan, kita mengutamakan perasaan orang lain. Kita harus mengesampingkan perasaan kita, mengesampingkan kepentingan kita, untuk supaya kita ini bisa menghargai orang lain walaupun orang lain itu salah, tetapi kita harus mengarahkan dengan baik dan kita mengampuni orang tersebut. Jadi itulah praktek-praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, di dalam kita pelayanan, dan juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Ini semuanya membutuhkan proses, memang tidak mudah. Kita tahu tidak mudah dan tidak ada yang instan di dunia ini. Ya, segala sesuatunya berjalan melalui proses, bahkan dikatakan kalau mie instan pun pembuatannya juga tidak instan. Begitu ya, kopi instan pun begitu. Dalam pembuatan sampai berbentuk kopi instan pun itu tetap ada proses. Orang bilang instan itu gampang, tapi tidak seperti itu. Proses kasih yang menyangkal diri itu membutuhkan satu proses, membutuhkan satu kedisiplinan rohani dalam berkat Tuhan. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri itu sangat berat. Orang lain itu
menunjukkan ketidaksabaran atas kita, orang lain marah atas kita padahal kita tidak salah, tetapi kita dituntut untuk kita sabar. Kita tetap sopan seperti tadi ya dalam Korintus ini. Kasih itu tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan. Walaupun orang lain itu tidak sopan kepada kita, tapi mari kita melakukannya. Kita mengesampingkan diri kita. Kita tetap sopan kepada orang lain. Hal-hal yang ringan yang seperti itu bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa belajar melakukan. Jadi dalam pimpinan Tuhan, apapun itu, jika kita mau belajar, pasti akan dimampukan oleh Tuhan. Memang berat, namanya penyangkalan diri. Sesuatu yang harusnya menyenangkan ego kita, menyenangkan diri kita untuk melakukan sesuatu dalam hal apapun, tetapi kita dituntut mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi mengutamakan kepentingan orang lain, mengutamakan kepentingan Tuhan di atas segalanya dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kasih yang menyangkal diri adalah tanda seorang pengikut Yesus yang sedang bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Ini adalah kasih yang membiarkan Kristus hidup di dalam kita, sehingga hidup kita ini boleh menjadi berkah untuk orang lain. Mari kita berkomitmen untuk terus menyangkal ego kita, memikul salib kita setiap hari, dan mengasihi dengan kasih yang rela berkorban seperti yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Boleh kiranya renungan yang singkat ini dapat memberkati kita, dapat mengawali hari kita pada pagi hari ini untuk kita melakukan firman Tuhan dalam hal kasih yang menyangkal diri. Mari kita tutup dalam doa renungan kita. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Renungan ini boleh kiranya menjadi bekal untuk kami, bahwa dalam mempraktekkan kasih yang murni harus ada penyangkalan diri dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami semua untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas adanya Radio Pitani FM ini yang dapat Tuhan pakai untuk menyiarkan firman Tuhan sampai ke pelosok desa, sampai tempat-tempat yang susah untuk dilalui, yang susah untuk kita menuju ke tempat itu, tetapi melalui Radio Pitani FM ini firman Tuhan dapat diberitakan, dan ada banyak orang yang boleh mendengar firman-Mu, dan biarlah kehidupan mereka diubahkan setelah mendengar firman-Mu, bahkan dikuatkan, dihiburkan, dan mereka mendapat berkat dari Tuhan, dan mereka juga boleh memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, di mana negara kami sedang ada banyak bencana. Kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang sedang terkena bencana, untuk mereka tetap kuat, untuk mereka sabar pada saatnya, supaya dalam menantikan bantuan-bantuan ini mereka tetap bersyukur kepada Tuhan atas apa yang mereka alami, sebab dengan ucapan syukur itu akan mendatangkan mukjizat bagi kami semuanya. Memberkati mereka Tuhan, memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan kebaikan,
Dan biar kiranya Tuhan di dalam kehidupan mereka itu, mereka tetap memandang Yesus Kristus yang terbaik, Yesus Kristus di atas segala-galanya. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati pemerintah untuk segera turun tangan, memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang sedang mengalami musibah dimanapun juga Tuhan. Dan biar kiranya pemerintah akan sikap dan juga pemerintah boleh bekerja sama dengan pusat maupun dengan daerah untuk segera membagikan bantuan ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kiranya terus berkat Tuhan turun atas kami semuanya. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan atas pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali di dalam sulung yang akan datang. Shalom.